Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ketemu lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Di kesempatan kali ini kita biasa ngobrol-ngobrol santai sambil membahas permasalahan tentunya agama. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu perbedaan antara apa itu Quran Mushaf sama Quran Qadim. Karena sejatinya ya Quran itu yang Qadim gitu. Nah, untuk pembukaan pembahasan kita kali ini mungkin ada yang bisa membukanya Pak Parisno. Apa siapa? Pak Parisno. Monggo Pak Parisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas karunia dan hidayahnya sehingga kita sama Allah itu mendapat kesempatan bisa bertemu, berkumpul di tempat yang sangat mulia ini di Gria Pasulukan Tarekat Naqsabandiyah di wilayah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yang lokasinya ini lagi berada di Sumedang Di atas gunung. Dingin. Alhamdulillah ya, tidak kurang-kurangnya terus merasa gembira dan bahagia senantiasa kita bisa ngumpul-ngumpul dengan sahabat, dengan saudara rohani kita dari berbagai wilayah gitu. Tidak lain hanya untuk berbagi rasa atau berbagi pengalaman setelah bisa mendapatkan ilmu yang diajarkan di tarekat ini. Adapun tentang temuan-temuan yang kita dapatkan yang selama ini pada kebanyakan orang yang niat untuk mendalami ilmu spiritual atau ilmu keagamaan, kesannya kok dinyatakan sulit dan seolah-olah tidak mungkin bisa, apalagi sampai ke tingkat bisa mengenal Allah. Tuh. Nah, ternyata alhamdulillah di sini kita bukan hanya bisa ngobrolin, tapi kita obrolannya itu berdasarkan obrolan yang sudah kita lakukan, kita alami. Nah, Bukan dongeng cerita gitu ya, Pak? Bukan dongeng cerita gitu, makanya pengalaman. Alhamdulillah kita di sini jadi bisa paham. Dari dulu padahal udah sering kita dengar ada kitab Qadim, ada kitab kitab Qadim, ada kitab Mushaf. Nah, nggak tahu sama sekali dulu sebelum ngaji di sini. Ternyata begitu sudah ngaji di tarekat ini, subhanallah, luar biasa. Ternyata kitab Qadim itu adalah sesuai dengan keterangan Allah di firman-Nya di surat Al-Waqiah bahwa kitab Qadim itulah kitab sejati ya. Jadi tidak akan ada yang bisa menyentuhnya itu kitab sejati karena keberadaannya di Lauh Mahfuz, di tempat di alam ketinggian. Tapi ketinggiannya bukan berarti menempatin ruang dan waktu. Ketinggian artinya tuh di tempat kemutlakan, di dimensi kemutlakan. Nggak mungkin ada yang bisa menjangkau. Tapi ada pengecualian bahwa kecuali bagi ruh-ruh yang telah
sucikan. Nah, alhamdulillah diri kita kan berupa eh, berupa dua Dari dua dimensi dua gitu ya. dimensi. Satu sisi dimensi badan kasar ini berupa fisik, berupa jasmani. Di sisi yang berikutnya berupa rohani. Alhamdulillah, ternyata untuk memahami kitab yang kodim itu dengan dimensi rohani. Subhanallah, bisa kita kenapa kenyataannya bisa sampai ketemu atau bisa tahu tentang kitab kodim. Ya awalnya itu muncul dari kegelisahan saya, timbul pencarian apa? Cari tahu, cari ilmu. Kata selama ini banyak istilah tolibil ilmi apa ya gitu. Lebul ilmu. Nah, alhamdulillah dengan upaya seperti gitu, akhirnya saya temukan seorang pembimbing yang bisa menunjukkan gitu cara bisa mengenal, cara bisa tahu kitab kodim. Gitu. Nah, adapun kitab kodim itu adalah ya ternyata apa? Ternyata Allah itu sendiri gitu. Kalam Allah itu sendiri. Nah, adapun tentang kitab Mushaf, setelah kita tahu Allah itu berupa yang maha goib, sifatnya laisa kamitslihi syai'un, dibahasakan atau diliterasikan atau dikalimatkan berupa tulisan dan huruf, berupa huruf dan tulisan, akhirnya berupa ayat-ayat. Ternyata itulah jadi kalamnya Allah dikalamkan, Allah dikalimatkan kok ternyata berupa mushaf. Nah, makanya jangan harap bisa memahami mushaf sebelum kita bisa memahami kitab yang kodim, yaitu Allah itu sendiri. Makanya cukup jelas, pantesan kalau gitu. Nah, ini sekarang saya jadi paham benar nih di surat Toha ayat pertama yang bunyinya, maaf di sini ada saudara rohani kita dari awalnya tuh berangkat pernah dari agama Hindu atau Kristen, Pak Sawung gitu. Halo Pak Sawung, gitu. Nah, kalaupun Pak Sawung tadinya dari berangkat dari agama non Muslim, ternyata begitu saya tanya, saya berkata, kok ternyata oh kalau gitu mungkin ini Pak Parisno ayatnya ya apa yang disampaikan Pak Parisno gitu. Tadi apa Pak Sawung gitu? Ayat Toha, surat Toha ayat 114. Bunyinya Coba saya bacakan Iya. artinya aja nggih. iya. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran surat Toha ayat 114. Nah, alhamdulillah. Jadi setelah kita mendapatkan tentang prosesi pensucian ruh, pensucian jiwa yang istilah di baiat, kita dalam prosesi di torekat ini seperti barusan Pak Sawung sendiri, ternyata yang tadinya nggak tahu apalagi masalah mushaf gitu ya, kitab bukan kitab bacaannya misalnya agama yang tadi dipeluknya gitu, tapi sekarang ternyata karena sudah merasakan, udah jadi pelaku ayat seperti itu, bukannya paham lagi mungkin ya Pak Sawung, jadi seolah udah rumasa itu, udah merasakan jadi pelaku gitu, makanya dipaham betul dengan ayat seperti itu tadi gitu. Nah, alhamdulillah di situ kelebihannya, keuntungannya ngaji di torekat ini gitu. Nah, sementara saya berbagi waktu kepada saudara yang lain untuk menyampaikan temuan atau Mungkin saya
garis bawahi dulu tadi Pak Parisno ada bilang di Quran surat Al-Waqiah 7879 ya. Iya, Jangan Quran itu tidak dapat disentuh. kecuali Iya, berarti jangan dibaca, disentuh aja nggak disentuh aja mungkin. kan bisa. Tuh, Apa? berarti bagaimana nih caranya membaca Quran Qadim? Berarti yang tak berlafaz tak berhuruf itu kan? Iya, gitu. Nah, mungkin nih ada Pak Endang nih dari Cianjur nih. Mungkin bagaimana caranya membaca Quran yang Qadim? Karena Quran yang Qadim itu tidak berlafaz dan tidak berhuruf. Begitu. Silakan, Endang. Baik, terima kasih. Kan judulnya tadi Beda Quran. bedanya Quran Qadim dan Quran Mushaf. Jelas beda. Jelas beda. Karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Warisno, Quran Qadim itu di Quran Mushafnya juga ada dijelaskan di surat Al-Waqiah ayat 79 ya. La yamassuhu ilal mutatahharun. Tidak bisa disentuh kecuali oleh hamba-hamba yang ruhnya telah disucikan. Itu Quran Qadim. Kalau Quran Mushaf ya Quran yang sudah dibukukan. Itu bedanya. Karena kebanyakan orang cuma membaca Quran Mushaf saja, tidak mengetahui Quran Qadimnya. Ibarat tahu cangkangnya saja, tidak tahu isinya gitu kan. Bagaimana cara membaca kitab Qadim? Sedangkan di situ jelas kitab yang tidak bisa disentuh. Jangankan dibaca, disentuh juga tidak bisa. Kalau cuma disentuh kan harus ada barangnya gitu disentuh. Nah, cara dibaca ya. cara membaca kitab Qadim itu ya ruh kitanya harus disucikan ya. Dengan cara dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Kalau tidak dibaiat, mana mungkin kita bisa membaca kitab Qadim itu? Karena di Syair Gusru juga udah jelas Al-Quran Qadim wahyuni mulya tanpa dinulis bisa diwaca. Tanpa ditulis tapi bisa dibaca. Berarti alat pembacanya itu beda, bukan sama mata panca indera, bukan. Berarti mata rohani di situ. Seperti yang dijelaskan di surat ayat 52 itu. Di sebelumnya kita nggak bakalan ngerti. Iya, nggak bakal ngerti apa itu iman, apa itu kitab. Dan sebelum dibayat itu kita nggak bakalan ngerti apa itu kitab Quran yang sebenarnya. Gitu. Tentunya kita harus dibayat dulu gitu. Untuk ditanam faktor itu nur itu ya. Baru kita bisa membaca Al-Quran Qadim. Mungkin ada yang tambahan? Mungkin tambahan Pak Din. Mas Awong, silakan. Nanti. Wahyunya belum turun. Itu. Maaf, saya juga ingin sedikit menyampaikan ya, nimbrung. Kalau saya salah tolong diluruskan ya, dibenarkan. Saya juga belajar di sini. Iya, benar, Pak. Tapi saya yakin belajar sekolah di sini, ini yang mentok-mentoknya saya nih sudah tidak akan mencari Tuhan selain di sini. Ya, betul. Enggak. Udah puncaknya ya. Udah puncaknya ya, betul. Karena udah mempraktekkan sendiri ya. Jadi latar belakang saya memang seorang Muslim, tapi di lingkungan Nadliyin. Tapi setelah usia sekitar 12 tahun, saya mengingkari, bukan saya keluar dari Muslim ya, saya mengingkari pada saat saya belajar Quran, ngaji, alif bata dan sebagainya, termasuk saya belajar sholat dan sebagainya, itu tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan rohani saya. Akhirnya saya belajar di di Hindu, di Buddha, dan saya belajar bukan yang dengan orang yang mengajari saya orang ecek-ecek, langsung pemuka agama besar gitu. Terus termasuk di Nasrani,
terutama Katolik ya, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, itu pun jawabannya juga ngambang semua, hampir sama dengan yang fenomena yang sekarang ini terjadi Iya, di Muslim betul. sendiri ya, di Islam Iya. sendiri. Dari situ saya akhirnya lari ke ibaratnya kepercayaan ya, agama yang dianut nenek moyang saya. Saya kebetulan Jawa asli, jadi orang bilang, oh kamu berarti Islam abangan, terserahlah. Wong saya mencari Tuhan kok, karena saya dari semua perspektif agama yang saya nggak menyalahkan salah satu agama, enggak. Cuma saya nggak nyampe ke sana gitu. Kok nyampainya justru di sekolah ini gitu. Iya. Lah dari situ saya belajar, ya orang bilang kejawen karena banyak bahasa Jawa dan di situ juga ada campuran Arabnya juga. Dari pelajaran itu ternyata nenek moyang saya ini juga luhur budinya juga, luhur pengertian, saking begitu halusnya membaca atau mencerna suatu kitab, Iya. baik pra-Islam maupun setelah Islam, itu pun begitu sangat halusnya karena mungkin di zaman itu orang diterangkan juga susah ya. Iya. Ya, jadi teknologi belum ada, Iya, betul. akhirnya dijelaskan begitu halusnya dengan sastra bahasa yang halus sekali. Contoh seperti ini, kitab itu sebenarnya ada di dalam diri jati kita sendiri. Iya. Setiap langkah gerak kita itulah kitab yang dari Tuhan. Kan orang bingung, kitab kok di tubuh kita, padahal kita sendiri nggak ngerti kitabnya di mana gitu. Padahal perilaku kita ini sehari-hari menunjukkan bahwa kitab itu ya udah ada di tubuhmu. Tinggal kamu bisa membaca atau tidak, bisa melaksanakan tidak. Iya, Pak Pasung. Betul. Potong sebentar ya. Iya. Dulu aja Nabri kan turun perintah ayat pertama kan Iqra belum ada kan, Quran mushaf kan. Iya, betul, betul. Nah, apa yang dibaca coba Iya. kan? Betul. Nah, begitu mungkin untuk Kalau saya membaca, kalau saya belajar di ilmu kejawen ya, orang Islam abangan lah. Saya membacanya Iqra pada saat Rasulullah itu di Gua Hira, kalau nggak salah sekitar 40 hari apa ya? iya dia. Ya maaf kalau saya salah, dibenarkan, dibetulkan ya, diluruskan. Selama 40 hari beliau tafakur. Tafakur kalau orang Jawa bilang, karena huruf Jawa itu tidak ada huruf fa, adanya po. Jadinya topo ya. Jadi kalau bahasa Indonesia topo tadi. Kok panjang banget sih, susah ngomong tafakur gitu, karena huruf fa itu tidak ada di Jawa. Akhirnya jadi topo, terus ditambahi broto. Broto itu besar-besaran, jadi bertapa secara totalitas. Lah dari sanalah membaca Iqra itu ya yang ada di dalam tubuh kita dan manifestasi yang di luar. Bacalah bahwa aku ada keberadaan Tuhan, ada alam ini, angin bergerak, matahari anu ya itu kalau dari perspektif Islam abangan, kalau orang bilang kejawen lah. Selain itu juga ada yang namanya, kalau kita bilang kitab itu ada dua, kitab basah, kitab kering. Ya, saking halusnya itu nenek moyang kita dulu mengartikan. Iya, tradisi kental juga gitu. Terus ada yang bilang bahwasanya kitab Quran itu yang dari Allah langsung, yang turun, yang khotim ya. Itu ada yang bilang selain terus basah tadi, bahwasanya kita belajar, kamu mau belajar yang apa? Yang tersirat atau yang tersurat? Kan bingung, yang tersirat. Yang tersurat jelas tulisan. Kalau yang tersirat ternyata kembali lagi kitab itu semuanya ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita membacanya, bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan gitu. Itu sih kalau dari saya, mungkin bisa ditambahkan dari kawan-kawan. Ya, mungkin Pak Islam mau nambahin lagi. Alhamdulillah, subhanallah, itu tadi apa tuh sharing atau berbagi pengalaman berdasarkan temuan-temuan dari Pak Sawung, sehingga tadi juga Pak Sawung sampai bisa menemukan pemahaman di mushaf surat Toha ayat 1, jadi paham, jadi oh iya memang betul, kalau kita belum ditanamkan, belum disucikan ruh kita, bagaimana bisa paham ini
firman Tuhan yang bunyinya seperti ini. Alhamdulillah, makanya tadi dibagikan pengetahuan itu kepada saya gitu. Oh, ternyata iya ya, untuk untuk bisa dipahamkan tentang ayat-ayat Musa masih harus disucikan dulu rohnya gitu. Nah, terus lagi ini pengalaman Bu Ika barangkali setelah beat, setelah disucikan, setelah mengalami menjalani pensucian ruh dengan prosesi beat, mungkin jadi paham ya tentang bacaan sholat yang tadinya bacaan sholat hanya berupa bacaan aja. Contohnya di surat di surat doa iftitah yang bunyinya apa? Ina sholat itu. Ini aja tuh baca Rasuki. Nah, jadi kan paham ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk kepada Allah semata ya. Kalau dulu mungkin berupa bacaan aja ya. Sekarang bisa untuk mempraktekkan praktek ya. Segala sesuatunya hanya semata-mata untuk berbakti kepada Tuhan, sampai ngebelaan, ninggalin saudara, kepentingan saudara ditinggalin, resiko diomelin, dimarahin sama saudara juga udah emang gua pikirin gitu ya. Gitu kan. Jadi Ina Sholati wa Nusuki wa Mahya wa Mamati itu bukan cuma dibaca, bukan ayo Sekarang dibaca, udah dipraktekin. tapi praktek ya Bu Ika. Makanya mau dimarahin, mau dicuekin, mau di ini sama saudara bodo amat gitu, karena niatku udah Ina Sholati nah, gitu. Nah, itu keberuntungannya, itu keuntungannya setelah kita disucikan rohnya sehingga kita bisa paham tentang kitab Qadim. Nah, kita sekarang tinggal untuk mempraktekkan, mengkalamkan kitab-kitab di segala penjuru alam. Sanurihim ayatina fi albil afaq. Kata Allah, aku bentangkan segala kebesaranku. Ayat nanang anu ditanamkan ke dalam hati. Udah lanjut. Ya, makanya Allah tuh berfirman bahwa apa? Aku bentangkan kebesaran ayat-ayatku di segala penjuru ufuk. Tapi yang penting kau harus tahu keberadaanku yang ada dalam dirimu. Cocok nggak itu ayat dengan apa yang sudah kita alami? Nah, terus lagi Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 14. Ikro kitabaka kafa binafsika yaumal alaika hasiban. Bacalah kitab yang terdapat dalam dirimu. Cukuplah itu sebagai juru hitungmu. Nah, ini nggak cocok nggak? Itu kita sudah jadi pelaku ayat tersebut. Nah, mungkin diantaranya itu yang liku-liku yang Ya, terima kasih Pak Barisno. Mungkin Pak Edin mau menambahkan lagi, Pak Edin. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ditanya perbedaan ya, Quran Mushaf sama Quran Qadim ya jelas sangat beda sekali ya. Kalau Quran Qadim itu kan diwahyukan gitu. Dan wahyu itu turun bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi ke seluruh umat yang beriman, tentunya yang Allah kehendaki. Nah, kalau Quran Mushaf itu sebenarnya translate daripada kitab Qadim. Kitab Qadim itu yang dulu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ditranslate dengan bahasa Arab karena saat itu Nabi Muhammad ada di Arab. Iya, di Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab. Tapi Quran yang sebenarnya, kitab Quran yang sebenarnya bukan bahasa Arab. Makanya bahasa disebutkan bahasa Arab. makanya disebutkan kan la harfun wala saitun ya. Nang tidak berhuruf dan tidak ada suara. Tapi bisa dibaca, tadi juga bilang kan gitu. Nah, itu kitab Qadim sebenarnya kita harus sampai bisa membaca dan menerima kitab Qadim itu. Karena di dalam kitab Mushaf
itu kan hanya mushaf, sedangkan mushaf itu kan dicetak. Berarti itu produknya manusia gitu. Tetapi memang sekalipun itu produk manusia, itu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan sebaiknya seharusnya kita itu sampai bisa masuk gitu ke dalam Quran itu gitu. Harus sampai bisa kita menjadi pelaku sebagaimana yang ada di dalam mushaf. Dan Sebetulnya paham soalnya Pak Edin itu kan cuma kias-kias dan perumpamaan. Oh iya, gitu. betul. Dan Bagaimana Quran caranya itu tidak mungkin ya bisa ditafsirkan gitu. Karena Quran itu sebagai wahyu yang tak berlafal, tak berhuruf, sementara terus ditranslate dan dibukukan gitu ya. Nah, itu sangat banyak kias gitu, nggak mungkin. Jadi setiap orang memahami Quran mushaf itu kemungkinan akan berbeda-beda gitu ya. Makanya beda tafsir banyak. Gitu. Nah, makanya tafsir banyak. Yang sebenarnya kitab Quran itu adalah yang qadim itu yang diwahyukan. Mungkin itu. Mangga Bu Wiwi kalau ada tambahan. Iya sedikit aja. Ya itu yang seperti di Al-Waqiah 79 kan tidak mungkin tersentuh itu Quran kecuali oleh roh-roh yang disucikan. Nah berarti ini kan di sini udah jelas roh kan ya, roh yang disucikan yang Bukan bisa. dengan akal jasad itu ya. Nah itu berarti kan jelas perbedaan antara Quran Qadim dan Mushaf gitu kan. Ya kalau Mushaf mah anak TK juga bisa baca, ya kan? Siapa aja. Siapa Beo aja. juga lewat Nah. BAT bisa kan. Jadi bisa dibaca oleh siapa aja. Sedangkan kalau yang Quran Qadim itu kan, ya itu hanya roh-roh yang disucikan kan yang bisa membacanya, bahkan menyentuh juga kan nggak bisa gitu kalau belum disucikan. Ya itu Bentar. aja sih. Nah, ini hanya roh yang bisa membacanya ya. Iya betul. Saya pengen yang disucikan ya. Berarti dari perspektif itu tadi yang hanya roh-roh yang disucikan yang bisa yang telah disucikan itu yang bisa membaca ya. Ya, Betul. Membaca untuk dilakukan berarti. Ya. Diperjalankan ya, Betul. dipraktekkan ya. Bahkan kalau kita belajar secara hakikat kan kita berjalan dulu nanti bisa disesuaikan dengan ayat yang dalam Quran ya. Ya bertabir dulu, hikmah dulu. Ntar kalau kita berbudaya apa kan ntar hikmahnya ntar jadi pengetahuan kan gitu. Jadi Ada ayatnya juga di Quran dari apa tuh? mutlak ke hikmah kan ke pengetahuan kan seperti itu. Jadi linear ya, jadi mualah gitu kan. Oh ternyata ini gitu. Berarti gini ya, Neng Wiwi kalau di kami ya di Jawa itu ada istilah dari leluhur kami ya. Saya kira hampir sama nih Sunda apa juga. Sama. Jadi kayak ini contohnya trimo ing pandum. Jadi menerima sesuatu apa yang dianugerahkan oleh Tuhan ya. Jadi berarti kita bukan dalam arti kita ini berjalan bukan maunya kita sendiri tapi maunya Tuhan ya. Betul. Saat ini loh ya. Ya. Karena kita membaca kitab Qadim di roh kita kan. Ya. Lah mendapatkan pancaran apa istilahnya? Nur ya. Nur tadi ya mungkin setelah disucikan ya. Iya. Ditanamkan nur dan nur iman sama nur kitab ya. Seperti itu. Jadi ya benar mungkin trimo ing pandum tadi ya. Jadi kita tidak boleh berjalan hidup kita ini berjalan maunya kita sendiri. Betul. Tapi ya sebenarnya maunya Tuhan ya sesuai perintah di kitab Qadim tadi ya. Betul. Apakah itu sama setiap orang beda atau sama? Sebenarnya perjalanannya tuh beda itu mungkin beda cerita aja. Sebenarnya intinya tuh sama sih. Ya? Iya. Ketemu pada titik yang sama atau pada ujung yang sama kan, cuman beda cerita aja sih di situ. Sesuai perjalanan beda orang beda ya berarti ya. Beda. Tapi gitu. intinya sama ya. Intinya sama gitu. Karena karmanya juga beda-beda. Nah gitu. Seperti itu.
Yang ada penambahan lagi Bang, sebagai informasi aja, mungkin Oh iya. Quran kitab Qadim itu satu, dulunya juga satu, dari awal juga satu kan, keturun kepada Nabi Musa, jadi Taurat ya, dengan bahasa apa tuh? Ibrani ya, Ibrani itu turun kepada Nabi Isa menjadi Injil dengan bahasa apa tuh? Nah beda-beda kan, turun kepada Nabi Muhammad menjadi Quran Arab karena orang Arab. Tuh, itu di anu ada. Jadi Di mana tuh Pak? di surat Toha ayat 113 saya bacakan ya. Coba Pak. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. iya, Ya jadi jelas, tergantung rasul pembawanya. betul. Iya gitu. Gimana Jadi Al-Quran dia- itu bukan Arab gitu. Nah, Ya, pengen mau makanya tadi bahasanya kan kami ya, bukan aku, kami. Nah, maksudnya mungkin saya sedikit sampaikan kalau yang dikatakan kami itu berarti wasilah. Jadi Allah, Rasulullah, dan ulil amri yang pembawanya. Nah, yang menyampaikan betul karena ulil amri minkumnya itu saat itu Nabi Muhammad. Jadi ditransfer bahasa Arab gitu. Karena di zamannya itu beliau hidup di dunia Arab ya. Iya. Dan Ini bahasa Arab. mungkin bisa diartikan bahasa Arab sebenarnya. Arab itu siapa? Bahasa Tuhan. Berarti bahasa mutlak. Yang mutlak itu kan keharusan, kepastian yang Tidak bisa Tuhan dibantah. itu sendiri yang tahu gitu. Makanya ya pantas gitu kalau gitu tuh masuk bahasa Arab, bahasa Qadim. Iya. Hmm. Mungkin cukup sampai di sini. Ya kayaknya Cukup, sudah ada yang nambah lagi? Jelas ya. Ya. gamblang. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi bahan pertimbangan. Semoga Ini menjadi pencerahan iya, ya. pencerahan ini petunjuk. Dan mungkin kalau mau belajar Iya. bareng-bareng sama kita boleh ya di mana nih? Iya, Majelis Zikir, Kita ada di Tarekat, Gereja Pasulukan Sumedang, Majelis Dikir, Tarekat Naksabandia, Kholidia Ahmadiyah Nusantara. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi doa inayah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.